Apa yang bisa saya lakukan di periode sekarang, saya lakukan. Tetapi yang lebih penting lagi, saya memberikan landasan yang lebih fundamental kepada wali kota berikutnya. Agar wali kota berikutnya tinggal, ya kita harus bisa diakses kapan saja, gitu, di mana saja, dengan bentuk apa saja, jangan terbatas di forum formal, audiensi, dan lain sebagainya. Enggak, gitu. Karena banyak masalah justru selesai di forum informal. Ya. Seringkali ada program kerja 100 hari. Ya. Kalau Kang Seri, program kerja 100 hari apa sih? Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Talk bersama saya, Widi Henaldi. Tribuners, Kota Bogor baru saja merayakan hari jadi ke-542 tahun. Sudah banyak perubahan yang dilakukan para pemimpin Kota Bogor dari masa ke masa. Penataan kota makin baik, kebersihan kota semakin terjaga, dan ruang interaksi sosial warga semakin banyak. Namun masih ada PR yang memang harus dilanjutkan dan dibereskan di Kota Bogor ini. Salah satunya masalah transportasi, kemacetan, dan lain sebagainya. Untuk membahas itu semua, sudah hadir di ruang studio Tribun Bogor, penjabat Wali Kota Bogor, Bapak Heri Antasari. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Saya membuka langsung Damang. Siap. Sehat, Kang? Alhamdulillah, sehat. Kang hatur nuhun sudah meluangkan waktu. Siap. Ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami karena biasanya susah ya. Masa? Apalagi PJ yang memang ya masa waktunya sedikit lah. Tapi akhirnya saya bisa membujuk Akang untuk hadir di Tribun Bogor. Siap. Kang, pertanyaan pertama simpel aja. Ketika Akang ditugaskan sebagai PJ Wali Kota, apa sih yang terbersit dalam pikiran Akang tentang Kota Bogor ini? Harus ngapain? Terus apa yang harus akan dilakukan? Ya, waktu pertama ketika saya dipastikan ditunjuk gitu ya, sebagai penjabat Wali Kota Bogor, yang pertama saya ucapkan itu innalillahi dulu. Innalillahi. Ya, sesuatu musibah tuh. Bukan dalam artian begitu, tetapi lebih kepada bahwa ini tugas amanah yang berat gitu. Untuk kota besar seperti Bogor gitu ya. Kategorinya kan kota metropolitan. Itu yang pertama. Yang ada di benak saya, wah Bogor ini. Kalau Bogor ada Istana Bogor. Dulu waktu kecil saya sering ke Bogor gitu ya. Terus juga yang kebayang itu kulinernya. Gitu kan. Iya, betul. Udah gitu masyarakatnya juga heterogen. Betul. Dengan Jabodetabek ya. Nah, jadi yang kebayang itu yang pertama kali tersirat oleh saya tuh gitu. Dan kebetulan juga banyak teman-teman di kepala dinas baik di Kota Bogor, Kabupaten Bogor kan yang hubungannya baik selama ini sebelum saya jadi PJ juga, karena kan pernah sekolah di tempat saya di BPSDM. Di BPSDM di provinsi ya? Di Jawa Barat. Jadi karena saya membangun hubungan yang baik dengan alumni kan. Iya. Jadi wah, ini ketemu teman-teman nih banyak nih. Jadi secara hubungan pertemanan sebenarnya bukan hal yang berbeda ya. Artinya bukan hal yang kaget lagi lah, karena di sini juga banyak teman-teman yang sebenarnya itu ya Kang itu. Betul. Seperti itu. Begitu ditunjuk jadi PJ Wali Kota, yang pertama saya studi literatur dulu pasti. Oke. Saya baca semua dokumen-dokumen yang saya bisa akses gitu ya, baik yang secara online maupun tidak online tentang Kota Bogor. Khususnya lagi juga tentu tentang tugas seorang PJ itu seperti apa, prioritasnya apa sebagai pejabat Wali Kota gitu. Itu yang saya pelajari pertama. Nah, begitu saya mulai bertugas, di hari pertama pun saya langsung berkeliling. Berkeliling itu bukan yang pertama selain keliling kota, ya visual, tapi berkeliling untuk menemui semua inohong-inohong, semua inohong baik di Forkom maupun juga inohong-inohong sosial, keagamaan, gitu ya, inohong masyarakat, tokoh budaya, itu semua saya temui untuk saya mendapatkan insight dan masukan dari beliau. Yang silaturahmi dulu lah ya, soal dulu lah ya. Lebih tahu tentang Bogor. Jadi saya silaturahmi,
membangun ya kepercayaan dari beliau-beliau kepada saya sebagai PJ. Karena kan itu modal yang kuat lah untuk kita menjalankan tugas. Termasuk kepada para mantan wali kota, wakil wali kota gitu. Pak Diani, Pak Bima, Pak Dedi, itu kan saya ajak ngobrol. Pak Dedi juga kan udah lama kenal juga, jadi ya ngobrolnya enak juga. Jadi ada secara hubungan pertemanan ataupun hubungan karena dulu punya relasi teman-teman juga di Bogor, sebenarnya tidak ada masalah untuk hal itu ya. Yang pertama itu, yang kedua juga kan saya birokrat ya. Kalau birokrat, dan saya pernah cukup lama juga di pusat, pernah di 2 kota kabupaten sebagai kepala Bapeda, kepala dinas perhubungan. Jadi ya ibaratnya provinsi ya, Kang, ya? Provinsi dan kota Bandung, kota Cimahi. Oh, itu berbarengan langsung pernah? Enggak. Oh, ya, artinya pernah di... Saya pernah di kota Cimahi. Cimahi pernah. Gitu ya. Belajar pertama sebagai di Pemda itu kan di kota Cimahi. Cimahi awalnya ya? Di Bapeda juga. Gitu ya. Kemudian di provinsi juga. Di kota Bandung sebagai kepala Bapeda. Jadi kalau sebagai birokrat menghadapi tugas-tugas ke-PJ-an mungkin sedikit banyak ya sudah langsung ngeklik lah dengan teman-teman birokrat gitu. Kurang lebih begitu. Berarti PJ lebih banyak mengurusi masalah ke internal ya, Kang, selama ini? Enggak juga? Enggak juga. Karena kalau kita bicara amanah tugas dari Kementerian Dalam Negeri, karena kan sebagai PJ ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi atasan langsung saya sebagai PJ itu Menteri Dalam Negeri. Sebagai kepala dinas adalah gubernur, meskipun dalam fungsi kepala daerah juga atasan saya Pak Gubernur juga, gitu ya, Pak PJ Gubernur. Tetapi amanah dari Kementerian Dalam Negeri kepada seorang PJ dan mungkin semua PJ juga sama. Yang pertama ya yang utama itu ada 2. Yang pertama adalah menjaga keberlangsungan pilkada dengan baik. Dengan baik, damai, lancar, gitu ya. Nah, itu yang dan menghasilkan pilkada yang berkualitas lah, kurang lebih partisipasi meningkat, gitu ya. Damai, aman, tidak memanas. Kalau hangat mah biasa lah namanya. Hangat biasa ya. Namanya Sekarang sudah mulai hangat-hangat gitu ya. Nah, kalau hangat mah biasa. Gitu. Yang kedua menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan agar tidak ada setback begitu ya, dan apa yang bisa disempurnakan, dipercepat. Yaitu kita lakukan kalau ada ruang-ruang itu. Gitu. Yang pasti menjaga semua berlangsung, karena ketiadaan wali kota definitif jangan sampai berpengaruh kepada pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, roda pemerintahan, roda pembangunan. Gitu. Tapi sejauh ini 1 bulan 20 hari ya, sudah bisa terisi kekosongan-kekosongan atau ruang-ruang yang memang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya yang memang harus dilanjutkan oleh Akang. Terus terhadap hubungannya terhadap para birokrat di bawah. Secara internal alhamdulillah selesai ya, kurang lebih. Kalau internal dengan teman-teman birokrat, dengan Bu Sekda, dengan kepala dinas, dengan teman-teman di wilayah, saya kira frekuensi kita sudah saling memahami. Tugas seorang PJ sudah dipahami oleh teman-teman. Saya juga memahami apa permasalahan internal di teman-teman gitu ya, di dalam mengelola kota ini sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu sudah saya dapatkanlah informasinya begitu, dan juga sudah saya belanja masalah, sudah saya keluar secara bertahap karena kota Bogor kan kota besar ya. Itu juga sudah saya petakan. Saya turun ke lapangan, saya tanya kepada teman-teman dinas, kepada teman-teman yang sudah tahu tentang Bogor sebelumnya sesuai dengan bidangnya. Ada wartawan, ada ormas, ada birokrat, ada lurah, camat, wartawan. Mereka kan lebih tahu tentang Bogor. Itu saya buka komunikasi dengan semuanya. Karena saya menerapkan komunikasi itu nomor 1. Komunikasi ya? Ya, komunikasi di silaturahmi nomor 1. Agar membangun chemistry ya. Chemistry dan juga ruang-ruang interaksi informasi yang lancar. Sehingga sampai ke wartawan, reporter di lapangan pun ngakses saya di telepon di WhatsApp saya bisa gitu. Langsung ya? Bisa langsung gitu. Bedanya kalau slow respon mohon maklum karena saking banyaknya. Banyaknya yang harus saya pasti atensi gitu. Artinya bahwa kalau komunikasi itu pasti Akang yang menjawab ya? Tidak pakai... Enggak ada robot saya mah. Tidak pakai langsung itu ya? saya. Tidak pakai langsung oleh saya. Tim yang harus menjawab segala macam. Saya nggak punya tim khusus tentang kehumasan. Saya juga nggak punya tim ahli yang membantu saya.
Saya juga nggak punya asisten yang saya bawa dari Jawa Barat atau dari luar, nggak ada. Bahkan yang misalnya berkaitan dengan kegiatan dan sebagainya juga nggak ada. Saya pakai yang apa adanya. ASN Bogor kan udah keren. Ya itu mereka inilah tim ahli saya. ASN semuanya. Kang bicara interaksi sudah Kang lakukan ke semua lapisan, termasuk wartawan segala macam. Artinya untuk menyerap masalah apa sih, kekurangannya apa sih, kelebihannya. Nah yang akan tangkap dari 1 bulan ini yang bisa menjadikan ini belanja masalahnya apa sih yang fundamental untuk Kota Bogor ini, yang memang harus segera diatasi. Iya, secara keseluruhan Kota Bogor udah bagus ya sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau memang harus memang saya akui kalau saya kan tata kota. Iya. Tata kota artinya secara tata kota sudah. Artinya kan saya membandingkan ya dengan kota lain. Ya. Kalau secara perbandingan Kota Bogor relatif sudah baik. Indikator-indikator yang formal dari mulai WTP dan lain sebagainya ya, keseimbangan APBD dan lain sebagainya juga itu masih saya kan ngobrolnya bukan semata-mata dari lihat data. Dengan BPK saya tahu gitu ya. Kota Bogor Pak udah tahap ini. Itu kan menjadi indikator bahwa Kota Bogor udah bagus gitu. Kinerjanya luar biasa. Itu kinerja birokrasinya. Kinerja di lapangan juga sudah terlihat jauh luar biasa. Dan saya sebagai pelaku sejarah yang dulu pernah ke Bogor, berbanding sekarang kan luar biasa perubahannya. Sudah banyak kemajuan, perubahan yang baik begitu. Itu nggak bisa dinafikan, itu sesuatu yang harus kita akui gitu ya. Dan memang faktanya begitu. Jadi hampang sebagai PJ itu gampang. Hampang ya, tinggal terusin aja gitu ya. Tinggal terusin sebetulnya, tinggal terusin. Nah, yang berat itu kan di mana-mana memelihara dan meneruskan ya. Nah, oleh karenanya tugas PJ ini sebetulnya berat. Kenapa? Karena harus mempertahankan prestasi yang sudah demikian luar biasa. Zamannya Pak Bima, Pak Dedi kan sudah banyak. Prestasinya sudah banyak yang ditata dan lain sebagainya. Saya harus mempertahankan itu kan, sambil mencari ruang-ruang perbaikan, penyempurnaan, percepatan kan gitu ya. Nah, kendala saya cuma satu, waktu pendek. 8 bulan. 8 bulan kurang lebih, paling cepat 8 bulan, 10 bulan mungkin paling lama gitu ya. Sementara di waktu yang sama, saya datang di tengah-tengah tahun anggaran. Yang semua sudah terbentuk tuh. Sudah terbentuk. Jadi semua terbentuk, saya tidak ikut merencanakan, tapi saya ikut melaksanakan lah kurang lebih begitu. Nah itu kan tantangan ya, tantangan. Yang kedua, harus beradaptasi juga dalam waktu yang sama. Ini tadi ya, keliling-keliling kukurilingan. Gitu ya. Ketemu nggak ada wakil lagi ya? Nggak punya wakil lagi ya. Nggak punya wakil. Belum lagi seremonial tetap harus dihadiri gitu kan. Pekerjaan juga sudah menumpuk begitu. Isu-isu dinamika yang harus diselesaikan juga harus diputuskan gitu kan. Nah, semua bersamaan di waktu yang pendek tadi. Jadi sebetulnya kalau saya misalnya wali kota definitif punya waktu 5 tahun kan, saya bisa merencanakan nanti di tahun kedua, nanti tahun ketiga. Masih panjang ya. Masih panjang, ketemu sama ini nanti aja 2 bulan lagi, sebulan lagi. Kalau sekarang enggak, harus saya selesaikan dalam bulan pertama. Ketemu dengan semua stakeholders, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jadi memang tantangannya di situ. Tapi saya alhamdulillah enjoy gitu ya, dan juga dengan dukungan semua ASN, semua struktur pentahelix, wartawan, akademisi. Saya merasa regreg lah, Bogor mah keningan tinggal mengayuh saja gitu ya. Ibaratnya kalau sepeda mah tinggal tambahan ngayuh, jalan sendiri gitu. Tinggal tambahin tenaga dikit lah gitu ya. Tambahin tenaga dikit gitu, kurang lebih begitu. Tapi tadi di awal-awal Akang bilang bahwa ketika bicara Bogor, satu istana, harus menjaga itu juga, keharmonisan dengan pimpinan negara gitu kan. Di satu sisi juga harus mengawal keberlangsungan nanti sampai November pilkada seperti itu. Artinya bahwa ini kan Bogor menjadi salah satu barometer ya, seperti itu. Jadi apa mungkin saya mengatakan bahwa justru tidak bisa melakukan eksekusi apapun ya PJ itu? Bisa nggak? Karena satu anggaran sudah diketuk segala macam. Sedangkan dalam perjalanan bisa saja kan, perjalanan itu ada hal-hal yang harus akan memutuskan membuat kebijakan yang memang mungkin berbeda kebijakan yang sudah dilakukan oleh. Sangat bisa. Sangat bisa. Saya kira misalkan sebulan setengah ini tahapnya sekarang adalah tahap melihat, mendengar ya, selain tadi di awal belanja masalah ya. Kemudian tahap memutuskan itu setelah nanti 2 bulan baru kelihatan apa saja yang akan saya putuskan gitu ya. Artinya sekarang belum bisa memutuskan, baru belanja masalah. Baru sebulan setengah, saya kira terlalu reaktif ya. Kalau saya harus memutuskan sekarang. Kalau tapi terlalu slow juga jangan juga. Nanti ongkos sosialnya terlalu besar. Ongkos sosialnya? Iya, ongkos sosial terlalu besar. Kan yang namanya prioritas
tugas saya tadi, pilkada di depan pintu nih sebentar lagi gitu ya. Kalau saya misalnya terlalu reaktif terhadap segala sesuatu ya, lebih baik kita silent bekerja, yang penting solutif ya, fundamental, sistemik, nggak perlu harus selalu terlihat di media gitu. Ya, nanti aja terasa dampaknya bagaimana gitu. Kan lebih kalau PJ mah begitulah kurang lebih. Tapi bicara silent kan memang masyarakat juga butuh apa yang bisa dilakukan atas Ya, bulan ini kan. Nah, soal itu kita paham bahwa sebesar-besarnya upaya kita berkinerja, kalau kita gagal mengkomunikasikan kepada publik, kalau kita gagal menyampaikannya kepada stakeholders gitu ya, mengenai apa yang sudah kita kerjakan, maka dianggap nggak bekerja gitu. Itu saya sangat paham itu. Seperti itu kan yang terjadi itu. Oleh karenanya di setiap unit kerja yang pernah saya pimpin di Kota Bandung, Kota Cimahi, di Jawa Barat, saya selalu mengedepankan soal komunikasi publik ini. Yang pertama saya lakukan adalah membenahi soal kehumasan. Ya. Humasan selama ini sudah baik, tapi mungkin perlu diberikan wacana pemahaman bahwa seorang PJ itu prioritasnya ini loh. Gitu. Sehingga katakanlah misalnya gitu ya, kalau soal PJ energinya humas lebih banyak nyorot saya misalnya. Saya jangan nyorot saya, buat apa nyorot saya? Gitu kan. Kinerja saja nih teman-teman dinas disorot nih, disebarluaskan, kemudian libatkan Forkom juga yang ikut terlibat dalam pembangunan juga dan lain sebagainya. Saya lebih ke sana kehumasannya. Jadi mohon maaf kalau ekspektasi publik berharap saya yang kelihatan, ya saya nggak seperti itu gitu ya. Lebih baik ya lihat aja nanti kinerja humas. Nah memang ada kelemahannya apa? Saya sekarang sedang mempush jangan tergantung ke kehumasan yang ada di balai kota, tapi humas di setiap OPD ini. Saya akan perkuat. Jadi OPD nanti punya akun sendiri melaporkan kegiatan. Kan terbatas kapasitas yang ada di kehumasan balai kota untuk menampung semua kinerja dinas kan. Nah, dinas juga harus aktif. Gitu. Nah itu yang saya kedepankan. Tapi kan saya nggak bisa salahkan publik mengharapkan, apalagi kinerja Pak Bima yang luar biasa sebelumnya kan, dengan gayanya beliau, mungkin beliau berharap seperti itu juga saya gitu ya. Ya mungkin ya itu masalah style saja. Masalah style aja, yang mungkin sedikit berbeda. Tapi ya saya lebih suka bekerja di balik layar, sesekali kelihatan begitu ya, tetapi tidak harus selalu kelihatan. Kang, bicara soal komunikasi publik kan mungkin Akang sudah memang pelajari dan memang sudah terbiasa karena sebelumnya di provinsi segala macam dan beberapa jabatan yang Akang pernah emban juga. Tapi kan tidak mudah mengakselerasi ke bawah seperti itu, apalagi bicara birokrat kan. Betul. Seperti itu, apalagi misalkan jangankan gitu. Bener banget. Tidak semua kayak pejabat sekelas Akang mudah loh diajak komunikasi sama wartawan, apalagi lewat. Masa sih? Iya, yang kita rasakan lah selama ini gitu ya. Paling ketemu pejabat kalau keamprok doang gitu kan. Mau nggak mau kan kita tanya kan, nggak mau dia juga harus jawab. Tapi kan tidak lantas ketika kita berjauhan tapi kita butuh informasi, apa orang itu akan menjawab segala macam. Nah, mengakselerasi seperti itu kan ya ini tantangan berat ya, terutama menularkan ke teman-teman yang ada di OPD ya. Karena lagi-lagi ini soal leadership style ya. Nah, saya selama ini kan lagi-lagi saya adalah birokrat yang dibesarkan di lingkup zaman sudah berubah. Di mana kedekatan antara yang dilayani dengan yang melayani itu nggak boleh ada jarak. Contohnya kan di provinsi sudah sangat diterapkan itu. Contohnya misalnya ya kita harus bisa diakses kapan saja gitu, di mana saja, dengan bentuk apa saja, jangan terbatas di forum formal, audiensi dan lain sebagainya. Enggak gitu. Karena banyak masalah justru selesai di forum informal. Akan ada keterikatan, chemistry dan lain sebagainya juga di situ kan. Karena prinsip kan saya di SDM nih. Kalau SDM itu kan mengamati semua daerah, semua kota. Karakter etos kerjanya daerah di luar Jawa bagaimana, Pulau Jawa bagaimana, ASN-nya seperti apa. Kemudian eranya sekarang seperti apa, swasta udah sampai mana. Kalau sekarang birokrat ASN juga masih kekeh dengan cara yang lama, kita akan ketinggalan di Gilas dan banyak konflik di lapangan. Banyak konflik di lapangan karena ekspektasi publik udah beda gitu. Iya saat ini. Kalau kita sekarang masih menggunakan gaya-gaya yang terlalu formal misalnya gitu ya, mengandalkan gaya-gaya formal, ya banyak hal yang nggak akan tertangkap, banyak gap antara ekspektasi dengan harapan nggak akan kena gitu. Harapan dengan kenyataan nggak akan kena gitu.
kita larinya kemana, masyarakat mengharapkannya ini. Kenapa? Karena masyarakat dapat informasinya kan real time dari kota lain. Bandingin dengan kota di mana, bandingin kota di mana. Kan masyarakat udah ke sana sekarang. Nah, kalau kita tidak mengimbangi itu dengan egaliter, ya, dan kebetulan saya memang dari dulu egaliter, gitu ya. Di setiap unit kerja yang saya pimpin, saya selalu dekat dengan sampai ke tingkat bawah dan lain sebagainya, sampai dengan wartawan. Nggak saya hindari lah. Gitu. Nah, otomatis ya semua informasi bisa lebih cair, tertangkap gitu daripada dengan formal. Karena kalau formal itu kadang-kadang ada hambatan birokrasi ya. Betul. Nah, yang pertama. Itu yang menyebabkan akhirnya komunikasi tidak berjalan ada dengan baik. Ada hambatan administrasi. Betul. Nah, kalau kita tenggelam di administrasi dan birokrasi saja gitu ya. Itu juga saya jalankan birokrasi tetap. Komando hierarki juga tetap saya jalankan gitu ya. Bahwa hubungan hubungan antara atasan bawahan itu saya terapkan, bahwa harus menghargai atasan dan sebagainya, itu terapkan semua. Tetapi harus capek juga. Ini nih ada ruang-ruang informal yang harus saya jalani gitu. Nah, ruang informal ini yang saya bersedia untuk capek untuk masuk ke sana. Seperti apa ruang informal? Ya tadi ketemu di mana saja, berkomunikasi dengan siapa saja, menghadiri yang sekiranya saya pandang punya kontribusi dan informasi yang baik untuk kemajuan Kota Bogor gitu ya. Itu kan memperkaya dan menajamkan ketika saya memutuskan sesuatu gitu. Kurang lebih begitu. Kang, tapi hal fundamental yang akan sedang lakukan di internal itu kan masalah pelayanan dan internal pada ini birokrat yang ada itu. Iya. Sejauh ini Akang sudah melihat seperti apa pelayanan ASN terhadap masyarakat? Sudah baik, tapi perlu ditingkatkan. Kalau saya melihatnya begitu, terutama ada beberapa urusan pelayanan dasar ya, urusan pelayanan dasar yang mungkin perlu diingatkan, perlu diingatkan bahwa dan ditingkatkan. Meskipun setelah kita telusuri ujung-ujungnya bermuara kepada soal prioritas anggaran, nah, gitu ya. Jadi anggarannya dinas saya sudah mengusulkan, gitu ya. Saya sudah juga mengkaji dengan Bapperida, tetapi karena kita anggarannya terbatas, kayak saya orang perencanaan lama di Bapeda, saya paham itu, gitu. Jadi saya memaklumi itu, situasi itu. Bagaimanapun juga ada prioritas, setiap periode ada prioritasnya. Nah, kesempatan sebagai seorang PJ adalah ya saya mengingatkan kita bersama, termasuk saya pribadi, mari kita seimbangkan nih, ada pelayanan dasar yang mungkin perlu perhatian, beberapa ya yang mungkin tidak terlalu media darling gitu ya. Media darling. Padahal masyarakatnya butuh gitu. Nanti kita bicara soal media darling. Siap. Gitu. Tapi kan seringkali ada program kerja 100 hari. Ya. Kalau Kang sendiri program kerja 100 hari ini apa sih? Membenahi ke dalam dan keluar berkaitan dengan pelayanan dasar, terutama berkaitan dengan persiapan PPDB, kemudian infrastruktur persiapan pilkada itu 100 hari saya, kemudian juga berkaitan dengan perencanaan 2025 yang mulai memasuki RKPD dan pelaksanaan 2024. Nah, kalau konkretnya itu, yang besar-besarnya untuk 100 hari saya itu. Perencanaan 2025 kira-kira apa? Sekarang kan sudah 2025 itu mau memasuki mungkin 25% perencanaan ya, memasuki sudah mulai dijalankan ya, dan rencana kerja perangkat daerah kan sudah. Nah, itu saya tajamkan kembali tuh. 2025 karena saya masuk di tengah-tengah, RKPD sudah jadi begitu ya 2025, maka saya bongkar kembali untuk saya lihat relevansinya dengan 2025 dan juga relevansi dengan prioritas seorang PJ di 2024 begitu. Nah, itu yang saya tajamkan kembali lah. Misalnya ya mari kita sekarang fokus di pembenahan ke internal gitu ya. Pak, anggarannya nggak cukup, ya sudah, mari kita bongkar kembali untuk anggaran-anggaran yang misalnya bisa dilakukan nanti saja oleh wali kota yang baru 2025 yang mahal dan sebagainya. Itu saya tarik menjadi pembenahan ke dalam. Kalau Akang berkeliling, punten ya, tanpa bermaksud untuk apa-apa, tapi kalau berkeliling kelihatannya infrastruktur pelayanan publik kita terutama di kewilayahan ini kan harus diperbaiki. Seperti apa? Kantor-kantor kelurahan, kantor kelurahan masih banyak yang ada yang nyewa. Kantor kepala dinas juga ada yang nyewa dengan kondisi yang mungkin saya sudah memetakan, Bapperida sudah memetakan, ada yang rusak dan lain sebagainya. Dan ketika saya bongkar ke anggarannya, ternyata ada
anggarannya nggak mencukupi. Yang kedua, SDM untuk pengadaannya juga ternyata kan tidak sanggup. Tidak sanggup, Nah, itu kan sedang saya benahi itu bagaimana caranya mencari solusi agar pelayanan kewilayahan ini bisa maksimal. Prinsip saya kan kita mau melayani publik, ya publik akan melihat kalau kitanya juga nggak bisa melayani diri sendiri gitu ya. Iya. Ada kemarin melayani orang lain. Ya, kan? gimana melayani orang lain gitu, kurang lebih begitu. Tapi bicara pembenahan, apakah sudah masuk dalam program sebelumnya? Sudah ada. Tinggal kan volume ya, porsinya ya. Porsinya. Tadi keberpihakan besarannya ya. Sudah ada, tapi misalnya kurang gitu. Nah ini mungkin di volumenya ditambah. Artinya kalau bicara program sebelum pejabat sebelumnya, berarti Akang masih bisa melakukan evaluasi terhadap program sebelumnya. Apakah sekarang efektif Ada berjalan mekanisme. atau seharusnya Ya. dievaluasi? Bisa Ya, seperti itu? Ada, bisa. Karena itu juga dimungkinkan. Setiap tahun juga ada evaluasi triwulan. Kemudian juga ada pergeseran, ada perubahan anggaran. Nah itu kan ruang-ruang untuk saya melakukan evaluasi. Artinya dalam kurun waktu 1 bulan 20 hari, Akang belum bisa menyimpulkan atau melakukan evaluasi? Oh sudah. Sudah. Seperti itu. Sudah ada beberapa yang sudah saya putuskan untuk yang hal kecil. Ya nggak perlu dibuka di sini lah. Oh, gitu. Perlu 2 jam. Nah, perlu 3 jam datang. Padahal itu yang ingin saya ketahui. Yang besar-besarnya boleh ditanya aja. Ya, apa yang besar-besarnya? Ya, yang Kalau besar-besarnya. tadi kan masalah pelayanan, kondisi Salah kantor. satunya itu tadi. Yang tadi ya, soal Kantor ke dalam ya. kelurahan. Yang ke dalam soal kantor kelurahan. Disduk Capil ternyata kan sudah baik tapi ada beberapa infrastruktur yang harus dilengkapi gitu ya. Di Kemudian sini sebenarnya sudah baik ya, tapi sebenarnya harus kita mau Porprov nih tahun depan. ya Porprov itu. Tahun 2026 Porprov. Kalau lihat kapasitas fiskal kita sekarang berat, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah berarti selain kita mungkin akan berbicara dengan provinsi dan pusat, tentu APBD juga harus kita benahi lagi nih, gitu ya. Itu saya benahi dengan teman-teman. Kemudian di transportasi ada BTS. Nah, BTS ini kan sudah baik ya, tapi ternyata BPTJ Kementerian Perhubungan kan ada dinamika mengenai anggarannya, ingin mengalihkan ke piloting yang lain, sehingga anggaran di sini inginnya di take over oleh kita, begitu ya? Diambil Itu kan APBD lagi tuh, puluhan miliar lagi. Iya. Nah itu kan harus kita cari tuh solusinya bagaimana. Nah itu kan sudah harus diputuskan sekarang. Nah ini sudah kelihatan apa yang sudah saya putuskan, gitu. Dan mudah-mudahan ini sudah tersolusikan lah. Karena kan BTS Kota Bogor ini yang terbaik dari beberapa piloting yang ada di Indonesia. Menurut Kementerian Perhubungan, pelaksanaannya terbaik dari Kota Bogor ya. Ya, okupansi penumpang dan lain Bagus, sebagainya cukup bagus. Di atas 80% ya. Di atas 80%. Ada yang di bawah 50%. Untuk koridor-koridor tertentu kan. Tapi rata-rata baik lah. Dibandingin kota lain yang juga ada BTS, Bogor jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Gitu. Nah itu kan harus dipertahankan. Iya. Tapi ketika Kementerian Perhubungan lepas tangan anggarannya, dia tidak mensubsidi lagi kan. Artinya itu gimana nih? Beban APBD ya. Nah, APBD kita berarti kan harus ada semacam. Berarti ada perubahan APBD deh. Ada. Harus ada akrobat sedikit kan. Untuk gimana nih? Yang mana yang harus kita tunda? Mana yang kita hold? Mana yang untuk anggaran ini? Lihat ke pendapatan bisa naik nggak? Aduh, nggak berat. Nggak bisa naik. Malah mungkin ada beberapa yang targetnya harus direvisi. Nah, ini kan berarti ada di belanja nih yang harus kita. Makanya 8 bulan kayaknya kita butuh akrobat lainnya kan. Kayaknya begitu. Tapi ya itu mah dinamika setiap pemerintah daerah setiap tahun begitu, siapapun pemimpinnya. Iya. Dan itu mungkin juga terjadi pada PJ-PJ lain juga seperti itu ya. Banyak yang lebih parah, Pak. Banyak lebih parah. Iya. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan PJ yang lain banyak yang lebih parah dari itu. Kang, kalau bicara transportasi, konversi angkot seperti apa, Kang? Masih terus jalan? Masih jalan terus. Hanya memang yang saya lakukan sekarang selama 8 bulan ini, mungkin kita akan mempertahankan apa yang ada dulu sekarang. Ya. Sambil kita mencoba mencari ruang-ruang untuk peningkatan. Menambah jumlah angkot yang dikonversi dan lain sebagainya. Tapi itu program itu akan kita jalankan terus. Karena itu salah satu ide yang baik ya, di semua kota, tidak hanya di Bogor. Angkot ini ibaratnya begini, kita harus sudah mulai bergerak ke moda transportasi lain yang lebih kapasitasnya lebih banyak dan lebih baik secara lembaga dan bisnisnya. Apalagi Pak Presiden kemarin kan ketika Apexi menyampaikan mencontohkan ada satu teknologi transportasi publik yang ditawarkan ke kota-kota besar begitu kan untuk mengatasi kemacetan yang tanpa rel tapi dia berkapasitas besar, saya lupa namanya kalau salah. Tram. Tapi bukan ART. Oh, ART. Automatic Transport, R-nya apa? Saya lupa lah. Intinya ATR.
ART, ATR. ART. Oh. ART. Nah itu yang seperti itu harus mulai dipikirkan oleh kita, masuk tram gitu ya. Karena kan Kota Bogor ini kota yang mohon izin kapasitas jalannya Terbatas. berbanding dengan kendaraan, terutama kendaraan pribadi kan ya tidak seimbang. tidak seimbang. Dan keseimbangannya terus Ya, meningkat. Kenapa? Karena saya pernah di Dishub, ya, semua kota mengalami yang sama, bahwa sekencang apapun juga kita membangun infrastruktur jalan, prasarana, nggak akan pernah bisa mengimbangi pertambahan sarana, yaitu kendaraan, terutama kendaraan pribadi. Iya, pertumbuhan kendaraan pribadi jauh lebih Betul. cepat Dan kebijakan dibanding- kendaraan itu bukan ada di Pemda. Hmm. Kebijakan kendaraan itu ada di pemerintah pusat. pemerintah pusat. Tata niaga kendaraan bermotor Betul. dan lain sebagainya. Hmm. Ya. Jadi ini nggak akan pernah bisa kekejar. Hmm. Oleh karenanya yang bisa kita lakukan adalah mengkonversi agar masyarakat tidak tergantung kepada kendaraan pribadi dan juga angkutan-angkutan yang obsolete atau yang sudah yang berkapasitas kecil gitu. Harus dengan kapasitas besar. Berarti kalau bicara konversi termasuk juga angkot listrik itu menjadi salah satu solusi atau gimana? Nah, ini kalau menurut saya angkot listrik itu gabungan antara mimpi kita secara nasional ingin mengkonversi dan melembagakan kendaraan listrik gitu ya. Di mana-mana kan. Ini kan sekarang digaungkan nih kendaraan listrik untuk kendaraan angkutan pribadi, untuk angkutan umum dengan angkutan umum tradisional. Yeah. Ini kan gabungan ya antara dua ini. Tuh. Ini program yang jangka panjang. Kalau Jangka panjang. jangka menengah lah paling tidak ya, jangka menengah. Karena kan sekarang kita sedang mempush nih secara nasional penggunaan kendaraan listrik nih, Iya. termasuk juga di angkot. Jadi ini sudah baik dan saya akan dukung terus karena ini program pusat kan. Semua program pusat yang dijalankan yang harus kita akomodasi pasti kita akan teruskan. Meskipun kalau bicara angkot kan bukan kendaraan angkutan massal yang bisa mengangkut jumlah penumpang yang banyak kan? Betul. Tapi kan kita nggak bisa langsung menghilangkan angkot. Iya. Bertahap. Selama pentahapan itu masih ada angkot, kalau saya hitung sampai 5 tahun masih ada angkot nih. Kalau saya berpikir sampai 5 tahun di kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, atau Bekasi, angkot masih tetap ada. Tetap ada. Karena masyarakat menengah ke bawah terutama masih membutuhkan itu. Untuk menjangkau yang memang daerah-daerah yang memang agak dalam ya. Kalau bicara sebelum pakai data nih ya, dari ilmu transportasi, minimal dari program pertama diluncurkan sampai ke betul-betul kita konversi semua angkot hilang itu minimal 5 tahun. Itu pun kalau kita bergerak cepat. Gitu. Jadi berarti masih 5 tahun ke depan nih sebenarnya bisa sambil 5 tahun ke idealis depan lah ya. angkot dengan kalau misalnya angkotnya ternyata pakai kendaraan listrik untuk rute-rute tertentu yang masih memungkinkan menggunakan angkot gitu kan ya. Kan punten Kang, kan kendaraan umum teh tidak semuanya bisa menjangkau ke perumahan-perumahan yang kecil kan ya. Nah, itu kan pasti harus pakai jenis angkot juga mungkin ya. Angkot-angkot kecil ya. Itu dengan listrik. Iya, memang karena memang di kita kan belum terintegrasi semua ya. Laras bisa. Seperti itu. Apalagi kayak Kota Bogor yang memang cukup kecil ya. Betul kan? Seperti itu. Kang, beberapa hari ini saya cukup fokus ngelihat beberapa informasi di media sosial. Jadi kemarin-kemarin tuh kok ada saya katakan kritikan lah dari Pak Bima ya. Lewat media sosialnya. Emang saya pengen tanya langsung ke Akang, karena memang kondisinya seperti itu Kang, yang ditemukan oleh beliau ya di lapangan. Terus memang selama ini apakah dinas tidak bekerja untuk hal-hal yang dipersoalkan oleh Pak Bima itu? Iya, yang pertama saya pikir sih itu hak dari setiap warga Bogor ya. Apalagi seorang tokoh mantan wali kota, saya kira itu harus kita apresiasi. Berarti kan masih mencintai kota Bogor ya. Iya. Nyah ke Bogor gitu ya. Iya, nyah ke Bogor. Saya pikir itu harus kita apresiasi. Siapapun tokohnya, nggak harus mantan wali kota. Masyarakat biasa pun kalau misalnya masyarakat biasa memberikan perhatian terhadap itu pasti kita apresiasi gitu ya. Dan itu kalau saya jadi masyarakat Kota Bogor juga saya akan melakukan hal yang sama. Nah, sekarang tinggal apakah itu sesuatu yang memang terjadi? Ya memang terjadi, faktanya memang begitu. Itu yang pertama. Apakah kepala dinas tidak bekerja? Saya kira enggak ya. Jadi apakah dinas-dinas nggak bekerja? Saya kira enggak. Dinas-dinas ini bekerja sudah dengan baik, gitu ya. Hanya kan banyak faktor.
yang menyebabkan Hmm. titik-titik tadi ya terjadi ada penumpukan sampah di beberapa hari dan lain sebagainya. Kalau untuk kasusnya yang diangkat, saya tidak terlalu detail sih melihat kepada medsosnya beliau, tapi saya kan dapat laporan. Kalau saya sih begitu dapat laporan, oh ada penumpukan, ada fotonya, udah selesaikan, gitu kan. Solusinya gimana? Aduh Pak, kendaraannya rusak Pak, baru tabrakan. Tabrakan kenapa begini? Oke, pakai cadangan. Aduh Pak, cadangannya nggak ada Pak. Kenapa nggak ada cadangan? Saya bilang. Kalau di kota sebesar ini dengan timbulan sampah yang sebesar ini, Iya. armada harus siap, ada cadangannya. Gitu. Ya udah pakai dari dari yang pelayanan yang lain gitu ya, yang ke TPA. Mungkin nanti setelah pelayanan selesai Pak nanti malam. Wah berarti ini baru keangkutnya berapa hari kemudian nih kalau kayak gini kan. Aduh Pak, yang ini rusak, yang ini kenapa rusak? Sudah 10 tahun Pak. Ini kendaraannya harusnya 5 tahun juga sudah diremajakan begitu ya. Oh, nah ini kan terlihat nih berarti ada yang fundamental yang harus saya benahi nih. Iya, berkaitan dengan peremajaan armada persampahan. Agar kalau ada kejadian seperti ini, cadangan udah langsung siap, gitu kan. Yang kedua nuansanya kan kalau di pasar itu ada mekanisme pengelolaan sampah yang sedikit berbeda dengan wilayah di luar komersial pasar. Yaitu ada kerjasama dengan pengelola pasarnya kan. Dalam hal ini mungkin Perumda berarti ya, kalau di pasar swasta. Nah, ada mekanisme kerjasama. Kerjasama ini yang juga melibatkan DLH dalam pengangkutannya. Nah, mekanisme ini sedang saya evaluasi. Ya, mekanisme kerjasama pengelolaan sampah ini sedang saya evaluasi. Bagaimana agar kejadian serupa tidak terjadi. Nah, ini kan lebih fundamental ya, lebih sistemik agar tidak terjadi lagi. Sehingga ketika DLH ada masalah, ini masuk misal gitu ya, Perumda bisa langsung menangani. Gitu. Nah, hal seperti itu sedang kita pikirkan solusinya. Nah, solusi ini kan bisa dipakai sampai bertahun-tahun berikutnya kan, secara melembaga gitu. Tidak ada sampah selesaikan, besoknya ada lagi, numpuk lagi, kejadian lagi, ini tabrakan lagi, nah ada lagi. Karena itu mah hal yang biasa kejadian gitu. Sampah kan produksi tiap hari sampah kan, akan selalu ada penumpukan kalau ada perlambatan pelayanan kan. Nah, ketika truknya tabrakan selesai, pasti ada masalah begitu. Kang, tapi bicara publik memframing, publik menilai bahwa membandingkan 10 tahun dan 1 bulan setengah. Menjadi fair nggak sebenarnya kalau itu ditimpakan kepada Kang? Nah, ini tricky nih pertanyaannya. Ya enggak, artinya kalau saya begini melihatnya dari sudut pandang publik. Jadi kita sebagai pejabat publik harus melihat dari sudut pandang, jangan dari sudut pandang kita. Sudut pandang publik yang harus kita lihat. Ya, netizen adalah publik. Publik yang nggak masuk netizen juga itu publik. Mungkin jauh lebih besar ya yang tidak masuk ke medsos. Nah, sudut pandang publik berharap bahwa kinerja seorang PJ yang 1 bulan ini sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bima selama 10 tahun itu wajar. Nggak ada salahnya karena kan harapannya dipertahankan kan. Gitu ya. Begitu ada kejadian, saya anggap kejadian kasuistis ya kecil begini, kan harapannya langsung membesar seolah-olah ada ketidakmampuan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang wajar. Kalau saya jadi publik juga saya akan begitu pendapatnya. Tapi kan dengan komunikasi publik saya sampaikan bahwa permasalahan sampah itu bukan permasalahan Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kota saja. Tapi ini harus ditangani oleh semua stakeholder, termasuk oleh warga. Nah, termasuk oleh warga, termasuk oleh pihak provinsi, ya dikaitkan dengan muara pembuangannya Nambo ini kapan selesainya itu dipikirin juga. Soal armadanya gimana nih? Kerjasama dengan Galuga dengan kabupatennya bagaimana? Udah mau berakhir kapan? Dan lain sebagainya. Oh di sana masih ada misalnya, ya ada pungutan dan sebagainya itu selesaikan juga gitu kan. Nah hal yang seperti itu harus dipikirkan. Kemudian di tingkat rumah tangganya, di warganya, apakah gerakan-gerakan 3R masih dilakukan oleh warga gitu ya di tingkat lingkungan atau sekarang misalnya tinggal 30%. Nah itu kan harus dipush. Nah yang seperti itu Pak. Nah itu kan mungkin warga perlu diinformasikan sehingga fairness itu bukan saya yang menilai. Fairness itu saya kembalikan kepada warga. Tugas kami adalah menyampaikan bahwa langkah kita seperti ini, bahwa fakta kita yang kita hadapi seperti ini, maka langkah ke depan akan seperti ini. Periode waktu yang pendek ini apa yang bisa saya lakukan? Saya memberikan landasan untuk dijadikan pedoman bagi wali kota berikutnya, begitu ya. Apa yang bisa saya lakukan di periode sekarang saya lakukan. Tetapi yang lebih penting lagi, saya memberikan landasan yang lebih fundamental kepada wali kota berikutnya, agar wali kota berikutnya tinggal melaksanakan atau tinggal memperkuat.
atau mungkin punya konsep baru, saya silakan. Tapi yang pasti saya sudah bekerja untuk memetakan masalah, memberikan opsi-opsi fundamental. Ini loh yang harus tangani, ini harus tangani. Itu menjadi PR yang itu menjadi PR yang tinggal dieksekusi. Iya. Kalau wali kota yang akan datang berkenan mengeksekusi, gitu kan. Seharusnya sih berkenan kalau saya internalisasi di dalam RPJMD ya dan RPJP. Kan sekarang saya internalisasi itu semua ke dalam rencana-rencana pembangunan ke depan. RPJPD sedang disusun sekarang. RPJMD untuk pedoman RPJMD untuk penyusunan RPJMD berikutnya juga sedang disusun. Agar nanti siapapun bakal calonnya kan harus mengacu ke situ kan. Nah, harus mengakomodasi. Nah, itu tugas saya itu, memastikan itu semua terjamin gitu. Kalau yang kasuistis kayak kemarin tumpukan sampah ya itu saya selesaikan saja dengan segala cara. Itu aja. Tapi jawaban Akang tidak terlalu reaktif ya terhadap hal itu. Lebih kepada yang sifatnya pragmatis saja untuk menjawab. Enggak juga. Karena kan reaktif atau tidak reaktif tidak harus kita ungkapkan di publik ya. Gitu. Sambil ngopi aja gitu ya. Yang reaktifnya sambil ngopi. Yang penting mah dikerjain aja lah gitu. Kan reaktif, kan yang dimaksud akan itu reaktif komunikasi. Ya. Nah, kalau saya mah nggak mau banyak ngomong gitu. Ngapain kita bereaksi, komunikasi, tapi di bawahnya nggak dikerjain. Lebih baik kita kerjain aja, nggak usah harus berpolemik. Memang gaya komunikasi Akang seperti ini? Yang sudah Akang lakukan? Ya. Artinya memang tidak terlalu menanggapi, artinya mencerna sebuah masalah itu tidak harus dengan enggak seperti itu, tapi lebih pada capek nanti kita kan. Karena permasalahan urusan pemerintahan itu kan ada 36 tadi ya, 32 sampai 36 ada urusan pilihan. Kalau setiap permasalahan di lapangan ini baru satu urusan nih. Mungkin sepersekian dari urusan persampahan ini. Terus kita menanggapi satu polemik bisa 1 minggu, kapan saya bekerjanya? Yang urusan lain bisa terbengkalai. Nah, gitu. Jadi sekarang aja 7 hari itu kayaknya kurang ya waktunya. Iya, gitu. Karena nggak punya wakil. Betul, 7 hari kurang nggak punya wakil. Mana saya masih ngedobel di provinsi lagi kan? Iya, masih provinsi masih saya pegang juga. Jadi itu manajemen mungkin manajemen konflik positif lah buat saya ya. Jadi saya tidak menghindari konflik, ya. Dan saya juga tidak menafikan dan juga tidak menegasikan bahwa masyarakat pasti akan ada yang berharap dan mengkritik, itu silakan saja. Itu haknya masyarakat, termasuk tokoh masyarakat. Tetapi juga mohon maaf tidak bisa memenuhi ekspektasi kalau saya akan membalas reaksi itu, karena nanti malah urusan lain masyarakat yang nggak tertangani oleh saya. Gitu. Kasihan nanti urusan masyarakat. Nanti saya fokus di sini, muncul dia lagi, layani sini. Nanti pekerjaan internal nggak selesai, persuratan nggak saya tanda tangan, disposisi nggak selesai gitu kan. Disposisi setiap hari kan setumpuk ini. Dan saya surat itu harus bersih setiap hari. Nggak pernah ada surat, disposisi, dokumen itu harus bersih setiap hari. Nggak pernah ada yang saya tunda. Ya, posisi Akang sebagai PJ kan tidak punya wakil, artinya bahwa semua harus ditangani. Betul. Tidak ada disposisi, harus ditangani semua. Mengatur waktu. Siap. 1 kali 24 jam kali 7 hari itu seperti apa? Ya nggak gimana ya. Tapi berat badan udah mulai. Enggak juga. Stabil saya. Tapi menikmati. Saya mah tukang ngemil sebetulnya, tapi ya saya dengan olahraga ya. Olahraga saya paksakan. Saya paksakan olahraga. Terus ngopi-ngopi itu healing saya, ngopi-ngopi dengan teman wartawan, ngobrol dengan teman-teman satpol, gitu ya. Saya panggil teman-teman dinas, nggak usah surapat di ruang ini, panggil ke rumah, ngobrol sampai jam 2 malam, jam 1 malam. Itu healing buat saya, istirahat saya. Boleh diajak healing kan? Boleh. Saya ngobrol jam 1 sampai jam 2. Siap. Gitu. Sambil nobar, sering saya. Tapi memang akan mengambil gaya untuk tidak memberer diri terhadap mau bawahan atau batasan tetap ada kan? Batasan tetap ada, terutama kan kalau di ruang formal ya. Oh iya, tetap itu tetap ada. Tapi saya diajarkan oleh guru-guru saya di birokrasi, zaman sudah berubah dan feudalisme sudah hilang, gitu ya. Kalau pakai gaya formal nggak kena sekarang makan. Gaya feudal udah nggak kena gitu. Dan saya juga tidak berbeda antara apa yang kelihatan di media sosial saya dengan seharian saya, nggak akan beda. Akan kelihatan bedanya. Tidak terlalu banyak lip service lah ya. Ya no comment lah soal itu, tapi ya, lip service saya seneng ngomong, jadi saya juga lip service ini. Saya juga seneng ngomong ya, cuma ya gitulah pokoknya. Tapi artinya Akang juga
Punya media sosial kan? Punya. Ya. Tapi ya tidak menjadi sesuatu yang paling Enggak, utama. saya mah campur-campur tuh dengan pribadi, dengan segala macam. Cuma sekarang saya untuk yang postingan pribadi saya agak tahan juga gitu ya. Karena bagaimanapun juga kan saya membawa marwah wali kota ya. Ya kadang-kadang kan ada harapan di masyarakat, nah wali kota orang gitu kan ya. Nah wali kota orang teh sok selengean, sok selengean. Karena saya orangnya begitu di keseharian saya senang apa adanya gitu. Iya. Kalau saya senang nyanyi ya saya posting nyanyi. Saya senang outdoor, saya senang misalnya kumpul-kumpul kongko-kongko di pinggir jalan, saya posting. Termasuk memotoran. Nah, sejak jadi PJ masih bisa memotoran? Enggak, aduh. Pengalaman Masih cari waktu, masih cari yang ngajak, tapi ketika di provinsi masih ada waktu? Masih. Memotoran? Touring? Touring motor kecil, tapi saya mah jangan salah, bukan motor gede ya. Iya, bukan moge lah ya. Motor 250 cc, paling gede juga 400 cc. Ada saya motor itu. Pernah sampai mana? Seluruh Jawa udah. Seluruh Jawa? Ke Sumatera udah, ke Bali udah. Dengan keluarga? Kadang-kadang dengan istri, kadang-kadang seringnya sendiri. Ya motor kecil aja? Motor kecil, tapi motor kecil yang layak ya. Iya. Suzuki 250 cc itu kan adventure ya, bisa kemana-mana. Ya itu hobi saya. Sampai Sumatera? Sampai Sumatera. Tapi untuk ke Sumatera Selatan ke atas nggak cukup waktu karena cutinya minimal 5 hari ya. Yang cuti-cuti bisa ditempuh 3 hari baru saya berarti sampai perbatasan Bengkulu sama ke perbatasan Sumatera Selatan. Berarti kalau Jawa Baratnya udah hatam? Jawa Barat udah hatam. Udah bulak-balik. Saya mau ngajak ke Sukabumi tadinya. Ayo, saya sambil berem tadinya. Sambil berem atau nyusruk sambil berem, Pak. Tapi kalau saking seringnya kan? Iya. Seringnya ke Geopark, ke Ciletu itu sering banget saya. Padahal kemarin saya sempat bilang, kita kemarin ke Ciletu. Ternyata ngeseuri we akang. Itu jalurnya enak banget, nikmat Iya, kalau untuk cornering. Aduh, asik. Seperti itu. Tapi memang hobi traveling. Ya, kalau kita traveling. Nurun ke anak saya nih. Anak saya sekarang udah kerja, tuh hobinya traveling mana-mana. Seperti itu. Apa yang didapatkan dengan Jadi gini kan. Ini ada bedanya antara touring mobil dengan motor nih. Oke. Kita mobil kemana-mana bisa kan. Tapi kalau pakai motor banyak tempat yang nggak bisa ditempuh oleh mobil. Banyak jalan-jalan kecil dan sebagainya. Mungkin kalau pakai mobil agak banyak hambatan. Iya. Yang kedua langsung berhubungan dengan alam. Kita lewat ke peternakan, bau pupuknya kerasa. Itu teh, aduh, healing pisan kan. Iya. Kemudian juga kalau motor mah kan betul-betul me time. Iya. Me time kan? Bener-bener waktu di mobil ngobrol kene, Iya. denger radio. Kalau di motor, itu yang saya lakukan tuh saya ngapalin surat-surat yang kadang-kadang jarang dibaca kan ya. Saya ngapalin surat-surat, memikirkan apa, gogorowokan, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak di pinggir pantai gitu. Wah, itu healing. Asik. Pengalaman yang paling tidak dilupakan ketika touring? Ketika di touring waktu masih muda dulu, tapi ini bukan saya langsung sih, teman saya gitu. Jadi teman saya masih gitunya pakai motor, pakai helm, helmnya yang half face pakai kaca gitu. Lagi gini terus ada mobil dari depan angkot yang ke tengah gitu kan. Wait, goblok. Cuahnya sih dibuka ya. Pas lagi dibuka. Ya jadi wah langsung rumet. Coba mau ditutup aman ya. Luar biasa lah. Selama naik motor sejak 2005 touring. 2005 touring kelilingan teh. Ya alhamdulillah, nauzubillah min dzalik, nggak pernah saya ada tidak pernah ada insiden apapun ya. Hanya 2 kali jatuh pernah, tapi jatuh bego gitu. Jatuh bego terus kumaha gitu. Ngarawung gitu. Jatuhnya berhenti gubrak gitu. Kan bego kan. Itu mah kecapean kemarin. Enggak. Kayak juga. Karena ngerem dadak biasanya. Oh gitu. Kan jatuh bego. Tapi sekarang itu nggak pernah dilakukan lagi karena waktunya. Itu biasa. Karena saya masih adaptasi di sini ya. Jadi saya harus full ya tadi kan sebulan setengah sampai 2 bulan. Target saya 2 bulan nih. Saya betul-betul full untuk 80% waktu saya di Bogor itu untuk tadi menyelesaikan masalah karena saya di tengah-tengah tahun TK kan adaptasi harus sambil berjalan, banyak yang harus diselesaikan dan sebagainya. Sehingga nanti mungkin setelah 2 bulan baru mungkin saya punya waktu seharian atau 2 hari untuk touring. Ya, touring mah butuh nginep atau. Betul. Artinya setelah 2 bulan sudah mulai terpetakan semua, sudah bisa autopilot kayak gitu ya. Artinya birokrat atau bawahan yang mengerjakan itu semua. Dan jangan sampai begini, ketika warga memerlukan, ketika ada event nasional memerlukan di Kota Bogor, sayanya nggak ada kan itu, atau ada kejadian apa gitu, sayanya nggak di dalam kota kan itu kan, ya buat saya itu menjadi satu nggak tenang gitu ya. Kalau apalagi kadang
masyarakat tuh memang mengharapkan kedatangan Iya, nah itu. orang nomor satunya seperti itu. Kan nggak mau tahu ada wakil atau enggak. Iya. Mereka Pokoknya saya kalau ngundang pokoknya kudu datang kayak gitu ya kan. gitu. Meskipun Ya, hanya tapi saya membagi-bagi waktu gitu kan. Ya, saya hadapi dengan ini aja, dengan santai, tenang, senyum begitu. 1 bulan 20 hari enjoy tapi. Enjoy. Alhamdulillah, saya senang. Hmm. Masyarakat Kota Bogor luar biasa, wartawannya luar biasa, stakeholdernya luar biasa. Saya merasa nyaman lah, merasa di rumah sendiri gitu di sini. Ya ada orang Sunda oke pengennya. Ya. Dan saya birokrat juga. Makanya kan banyak yang bilang Bogor itu Little Paris Van Japanya Bandung. Asal di rumah sendiri aja gitu ya. Kurang lebih. Karena nggak terlalu beda jauh. Beda. Kecuali cuaca dikit-dikit beda lah, di lima ekstrim, kadang-kadang panas teh, 2 jam kemudian panas bisa hujan, panas. Nah itu kan kalau di Bandung kalau udah mendung seharian, kalau hujan ya kalau panas ya panas seharian. Jadi kalau di Bogor lebih banyak. Artinya secara cuaca banyak yang ketidakpastian gitu ya. Iya. Meskipun dalam perjalanan akan 8 bulan jangan banyak ketidakpastian juga gitu. Ya bisa jadi lah. Kang, jangan kayak cuaca gitu ya. Iya, jangan kayak cuaca. Hari ini panas, besok mendung, segala macam. 1 jam kemudian berubah. Enggak, mudah-mudahan sih apa? Karena menurut informasi Bogor mah katanya landai-landai aja ya. Pilkada, pileg, pilpres kemarin, pilkada yang sebelumnya. Ya mudah-mudahan begitulah. Seperti Karena itu. Bogor mah kan kelihatannya kota egaliter ya, Nusantara di sini semua serba toleran dan lain sebagainya. Akang masih bolak-balik Bogor Bandung? Masih Bandung. Masih. Masih ada misalkan waktu untuk ketemu ibu atau anak di Bandung? Anak yang bolak-balik ke saya juga kadang-kadang ke sana. Kalau ibu nih yang saya karena kan sebelumnya saya dekat dengan ibu rumahnya, kompleknya. Udah sepuh, saya satu-satunya yang dalam orang tua. Sering saya kunjungi, biasanya 2 hari sekali, setiap hari saya kunjungi di Bandung. Kantor di Bandung. Sekarang seminggu sekali juga kadang-kadang ya paling lewat telepon. Paling itu aja sih. Yang menjadi kalau bisa dibilang kesedihan gitu ya, itu aja soal sekarang mah biasanya 2 hari sekali ketemu ibu gitu minimal. Sekarang mah ada rencana bawa ibu ke sini biar lebih dekat. Ibu saya tuh nggak pernah betah kalau Iya. 1 hari di luar kota. Tetap aja di rumah sendiri ya, Seperti itu. Ya paling saya semaksimal mungkin aja. Pernah saya jam 10 malam, pengen pulang aja ke rumah. Pagi-pagi ketemu ibu, itu ke Bogor lagi. Sering aja. Makanan yang paling disuka apa kan? Bogor. Sudah kulineran? Semua enak Masa? Saya nggak pernah milih asli. Tapi yang karena memang secara lidah hampir sama sih ya. Soto kuning sama bacang apa itu teh yang dalamnya daging. Kikil. Kikil. Nah, itu luar biasa. Itu yang saya senang. Bandung tayem. Hanya di Bogor. Temenak begitunya. Iya. Tapi itu ayam. Iya. Soto kuning. Keren. Kang terakhir 8 bulan Kang jadi PJ. Tentunya ada rencana hidup ke depan, ada rencana karir ke depan. Balik lagi ke provinsi atau memang ada yang sudah ada dalam framing atau rencana akan ke depan? Ya, atau masuk ke dunia politik? Nggak ada. Saya nggak. Kenapa? Saya kalau ke dunia politik. Tapi kan nggak harus anti politik juga. Ngerti politik, bisa politik, paham politik, gitu ya. Itu bukan berarti harus ancelum ke politik. Gitu. Meskipun banyak yang dari birokrat akhirnya jadi ke politik kan. Ya, banyak. Saya nggak pungkiri itu. Tapi prinsipnya saya sangat paham politik. Karena saya lama di TAPD, ya. Kan TAPD mas setiap hari ketemu dengan DPRD, kemudian juga teman-teman juga banyak di politik, di kampus saya kan orang politik semua tuh. Kemudian juga saya tahu bagaimana komunikasi politik yang baik, saya juga tahu bagaimana perbedaan antara politik praktis, politik birokrasi, politik perusahaan saya tahu gitu. Banyak literatur dan juga saya sering berdiskusi dengan teman-teman di luar birokrasi gitu ya. Tapi kalau ditawari mau ancelum ke politik jadi memerankan politik, sampai saat ini saya belum mendapatkan hidayah untuk mau ke sana. Hidayah. Karena saya belum selesai dengan dunia saya kan. Iya. Belum selesai itu artinya karir Akang belum selesai untuk di situ. Bukan. Dalam artian begini, saya dapat ajaran dari guru saya. Bahwa masuk politik itu harus sudah selesai dengan dunia, agar kita masih bisa mempertahankan idealisme kita dalam tujuan berpolitik. Tujuan berpolitik ingin membangunkah, ingin mendapatkan status sosialkah, ingin mendapatkan kekayaankah, gitu ya. Tapi yang pasti kan harus ikut membangun kan, ya harus ikut membangun satu kota, satu daerah.
Nah, kalau untuk jadi membangun satu kota, satu daerah, agar kita bisa mempertahankan sebagian besar idealisme kita, kita harus banyak terbebas dari banyak kepentingan kan. Betul. Kalau kita masih memikirkan ingin ini, ingin itu, anak belum kuliah dan lain sebagainya, masih banyak pikiran-pikiran seperti itu. Saya cicilan rumah masih belum selesai, ini janganlah. Karena nanti idealisme kita khawatir tergadaikan gitu. Meskipun sekarang mungkin masih belum mengiyakan, tapi belum tentu nanti seperti apa. Ulah ngajang Pak Geto, tetapi kita lihat saja gimana nanti bertahun-tahun yang akan datang. Saya masih panjang karir saya. Waktu berjalan. Siap. Bisa jadi akan ke provinsi atau ke pusat. Ke provinsi, saya lebih ke provinsi balik lagi. Kemudian nanti kalau harus ada rezekinya naik eselon, ya mungkin ke pusat. Pusat. Baik, Kang atur nuhun sudah berbagi cerita. Siap. Sudah berbagi keluh kesah, Siap. Sudah berbagi juga ke teman-teman Tribuners di Bogor tentang program-program yang memang harus dijalankan dalam waktu yang singkat ya. Siap. 8 bulan tuh kalau bayi itu ya merangkak juga, baru selesai. Belum selesai gitu. Belum selesai. Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan hangat dengan PJ Wali Kota Bogor, Bapak Heri Antasari. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight yang bisa kita lakukan untuk Kota Bogor bersama. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri. Terima kasih. Atur nuhun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.